Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali. Saya mau bercerita tentang sepasang pengantin baru yang pada waktu itu mereka pergi berlibur ke sebuah tempat di pedesaan. Nah, ketika hari sudah mulai menjelang sore, tiba-tiba pasangan pasutri ini mendengar bunyi kuek 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 dari kejauhan. Lalu sang istri mengatakan, "Wah, rupa-rupanya di sini banyak ayam ya. Coba dengar bunyinya itu. Kuek, kuek, kuek." Lalu si suami mengatakan, "Hei, kamu ngawur. Itu bukan ayam. Kalau ayam itu bunyinya kukuruyuk, petok-petok. Tetapi ini pasti yang bunyi kuek, kuek, kuek. Itu pasti bebek." Tetapi rupanya sang istri mengatakan, "Enggak. Saya yakin itu ayam, makanya bunyinya kuek, 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 dan bukan bebek." Tetapi si suami pun tidak mau mengalah. Dia mengatakan, "Aduh, kamu tuh sulit sekali ya dikasih tahu. Itu bukannya ayam, tapi bebek." Nah, saudara, pada akhirnya si istri pun dengan nada yang mulai semakin kesal, dia mengatakan, "Kamu yang keras kepala. Itu bunyi suara ayam, bukan suara bebek." Nah, ketika sehabis mengatakan demikian, sang istri sudah mulai mau menangis. Akhirnya si suami mengatakan, "Oh iya ya, saya yang salah ya. Benar yang kamu katakan itu, bahwa bunyi kuek 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 yang kita dengar dari jauh itu memang benar yang kamu bilang, itu bunyi dari ayam, bukan bunyi bebek." Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat dari cerita tadi, ada seorang suami yang mau mengalah, dan pada akhirnya dia membenarkan ucapan dari sang istri bahwa bunyi kuek 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 itu adalah bunyi ayam menurut sang istri. Walaupun sebenarnya si sang suami tetap punya keyakinan bahwa kuek 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 itu adalah bunyi bebek. Mengapa si suami ini mau mengalah? Di sini kita bisa melihat ada seorang suami yang mempunyai pemikiran, siapa yang peduli ayam atau bebek? Yang penting keharmonisan keluargaku, keharmonisan hubunganku dengan istriku dapat terjaga dengan baik. Nah, saudara, kalau kita lihat betapa banyak kehancuran dalam rumah tangga, kehancuran dalam keluarga yang diakibatkan sikap yang tidak mau saling mengalah, yang diakibatkan sikap yang mau menang sendiri dalam argumen yang terjadi karena adanya suatu perbedaan pendapat. Saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan pernikahan pun, dalam kehidupan rumah tangga pun, seringkali terjadi komunikasi dan dialog yang tidak lancar, yang tidak efektif, sehingga dampaknya adalah banyak persoalan dalam rumah tangga, dalam keluarga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Banyak terjadi suami menjauh dari istri. Banyak yang terjadi juga istri malas untuk berkomunikasi dengan suami. Ada anak yang merasa tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Banyak orang tua juga yang merasa mereka gagal untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anaknya. Nah, kalau kita lihat ketika terjadi dialog, ketika terjadi komunikasi dalam keluarga pun seringkali terjadi ujung-ujungnya adalah keributan, ujung-ujungnya adalah kemarahan satu dengan yang lain. Saudara, kita bisa bayangkan betapa tidak sejahteranya, betapa tidak nyamannya, betapa menyiksanya, betapa menyedihkannya jika dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga tidak ada komunikasi yang baik di dalamnya. Kalau kita lihat, mengapa muncul pola komunikasi dan dialog yang tidak baik dalam hidup rumah tangga dan keluarga?
yang namanya komunikasi dan dialog kadang-kadang berujung pada kebuntuan, kadang-kadang berujung pada kemarahan. Mengapa dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah keluarga, seringkali tidak terjadi komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik antara suami istri, antara orang tua dan anak? Sebabnya adalah karena adanya sikap kurang saling mengasihi yang ditandai dengan sikap yang tidak mau saling menghargai, yang ditandai dengan sikap yang tidak mau saling menjadi pendengar yang baik dengan siapapun kita berkomunikasi di rumah. Oleh karena itu saudara, kalau kita lihat Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 21, ya saya akan membacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lamban untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, melalui kitab Yakobus yang tadi sudah saya bacakan, kita diingatkan agar di antara anggota keluarga terjadi komunikasi yang baik, dan komunikasi dapat berjalan dengan baik, maka syaratnya adalah hendaknya masing-masing anggota keluarga mau terus belajar dan belajar untuk cepat membuat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, apalagi lambat untuk menjadi marah. Saudara, kalau kita lihat pada saat ini, kalau dikatakan supaya kita cepat buat mendengar, di sini artinya kepada saudara dan saya kita diingatkan supaya terjadi komunikasi dan dialog yang baik, yang efektif antara kita dengan anggota keluarga kita, siapapun mereka. Maka pada saat ini kita diingatkan kembali, ketika kita mendengar, marilah kita bukan hanya sekedar mendengar, tetapi marilah kita mendengar dengan penuh perhatian, dengan penuh kepedulian, mendengar dengan memakai hati, dengan coba memahami apa yang benar-benar menjadi perasaan dan pergumulan dari anggota keluarga yang sedang berbicara dengan kita. Sehingga dengan demikian kita harapkan kita akan merespon perkataan yang disampaikan, dapat kita respon dengan baik. Nah saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali oleh kitab Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21, yaitu bagaimana agar tercipta komunikasi yang baik. Kita diingatkan kembali, yang pertama, mari kita belajar menjadi pendengar yang baik. Ketika ada anggota keluarga yang sedang berbicara, dengarkan dulu, jangan langsung dicela, jangan langsung dihakimi, atau mungkin dengarkan dulu. Jangan langsung kita belum dia selesai bicara, kita sudah mengambil kesimpulan. Atau ketika ada anggota keluarga yang sedang berbicara dengan kita, mendengarkan dengan penuh perhatian, jangan sambil lalu. Supaya apa saudara? Supaya terjadi komunikasi yang baik antara kita dengan anggota keluarga kita. Saudara, pada saat ini Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 21 pun mau mengingatkan kepada saudara dan saya, ketika terjadi konflik, ketika terjadi perbedaan pendapat antar anggota keluarga, baik antar suami dengan istri, baik antara orang tua dengan anak, baik antara anak dengan anak, maka yang harus dimenangkan adalah relasinya, bukan kita yang harus kita menangkan pendapat kita, bukan yang harus kita menangkan argumen kita. Tetapi ketika terjadi konflik,
terjadi perbedaan pendapat, mari kita belajar utamakan untuk kita memenangkan relasi yang ada. Saudara, marilah kita menciptakan iklim komunikasi yang baik dalam kehidupan pernikahan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana caranya? Mari masing-masing kita mengingat apa yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, biarlah kiranya melalui kebenaran firman Allah pada saat ini, saya dan saudara akan semakin dimampukan untuk bisa membangun relasi yang baik, relasi yang sehat, utamanya dengan orang-orang yang ada di dalam rumah kita, seisi keluarga kita, seisi rumah tangga kita. Agar apa, saudara? Agar sungguh rumah tangga kita, keluarga kita dapat menjadi kebun anggur yang baik bagi Allah yang adalah sang pemilik kebun anggur itu. Dan terlebih lagi, saudara, bersama dengan anggota keluarga yang lain, mari kita terus belajar dan belajar untuk mendengar suara Tuhan dengan baik dan dengan setia, pun beserta dengan seluruh isi rumah. Agar apa? Agar kita dimampukan untuk bisa menjadi pendengar yang baik ketika ada sesama anggota keluarga yang sedang berbicara, dan agar kita pun dimampukan utamanya hidup menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati saudara dalam aktivitas saudara selanjutnya. Tuhan juga yang pasti akan memberkati dan melingkupi rumah tangga dan keluarga saudara dengan cinta kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, tolong kami Tuhan, supaya dalam rumah tangga dan keluarga kami, walaupun memang ada perbedaan pendapat, ada perbedaan sudut pandang, dan ada perbedaan macam-macam pertimbangan antara satu dengan yang lain, mampukanlah kami satu dengan yang lain untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Mampukanlah kami untuk kami mau belajar menjadi pendengar yang baik, lambat di dalam berkata-kata, dan terlebih lagi lambat untuk marah di dalam relasi, di dalam kami berkomunikasi dengan keluarga kami. Berkati hidup rumah tangga dan keluarga kami selanjutnya Tuhan. Pakai kami semua sebagai alat untuk memuliakan nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ikut